Assalamualaikum sobat. Susah dibilang ini. Apa kabar nih semua? Mudah-mudahan pada baik, pada sehat, dan pada banyak. Susah dibilang ini nih. Ini aneh lagi nyari Endra nih, Endra. Tahu di mana? Tak nimbul-nimbul sama Endra dari kemarin, lama-lama. Kalau aneh panggil dulu, kalau nggak ada dia tuh, gimana ya? Susah dibilanginnya. Kayak apa ya? Disebutnya pepatah mengatakan air teh tanpa gula kurang manis. Nah gitu. Udah lanjutkan. Nah, kalau gue panggil dulu nih. Nah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mana aja? Ya, elah mal, ada aja maren. Aneh nungguin ente 2 hari gak ada. Gimana kabarnya itu orang tua? Alhamdulillah. Sehat udah? Udah di rumah? Udah. Alhamdulillah dah, kalau belum ada. Bisnis lancar, bisnis. Ya, lancar. Bisnis apa sekarang? Tapi beli makan siang buat orang kantor. Itu bukan bisnis. Bukan. Lancar. Nah, masalah bisnis gua ada tuh temen gua tuh. Wah, siapa tuh orangnya? Ada, namanya dia Bang Endi. Waduh. Nah, kita bisa curhat sama dia, ada keluhan kita. Misalnya cakep nggak? Cakep, misalkan lu nih nggak punya duit, nah bisa ngomong sama dia. Kayak juga tuh. Itu dia kan, bulan muka lu pusing banget, berdemak. Emang enakan yang tebak, tapi kan nggak terlalu aneh gitu. Orang mah kalau pusing juga mah jangan diunjukin sama yang lain, orang-orang. Biasa aja. Itu udah biasa banget. Nah itu muka lu. Ya namanya orang kusut gak apa-apa. Buset. Namanya orang kusut kan harus. Nih, gue panggil temen gue nih. Bang Endi. Nah, ini. Gimana Bang Endi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo dulu Bang. Aduh. Bisnis apaan bang yang enak buat Alhamdulillah, kita? terima kasih udah teman-teman udah menyempatkan waktu, udah kasih kesempatan saya buat hadir di berbicara mengenai bisnis. Kita bisa dikatakan bisnis apapun yang sekiranya di bidang usaha ada penghasilan itu yang dinamakan bisnis. Tuh, dengerin mal. Udah dengerin. Kita berbicara di Ada kopi nih kayaknya. di soal perdagangan. Wah, dagangan nih. Perdagangan itu kita lihat dengan jangka waktu yang udah kita lalui dengan berjualan dan sebagainya. Abang bisnis apaan? Ini saya kan udah hampir 2-3 tahun itu saya benar mandir kalau seminggu sekali itu ngambil kerupuk. Wah, kerupuk bisa dibilang ini kerupuk. Nah, ini contoh yang begini. Ya, saya tuh usahanya di bidang kerupuk ya. Kerupuk memang kalau mungkin orang menilai iya. Dikit, kecil. penghasilannya nggak seberapa. Terkadang kita tersambung dengan orang lupa bayar atau apa, karena kan ini bisnisnya bisnis kejujuran. Betul. Tapi kita kalau bisa memilih Tahu Bang, dulu Bang. Ini bagus nih. Ini bisnis kejujuran nih. Ini kita bahas lagi nih. Bagus. Ayo Bang. ini bisnis kejujuran. Kenapa dikatakan kejujuran? Kita naruh barangnya nggak kita tungguin, nggak seperti orang-orang yang berjualan pada umumnya. Nah, tuh inget tuh. Temen-temen kita nih yang Ini- semua yang susah dibilanginnya. Kalau bisnis tuh jujur, jangan sampai kecebur, tak jadi lumpur. Saya lanjut. Betul. Lanjutan bang. Nah, kurang lebih sampai 3 tahun lah. Wah lama juga ya. Karena ini kan bisnisnya kecil. Ya, lah. Iya. Jadi orang akan menganggapnya seperti itu. Tapi yang saya rasain itu memang ada hasil. Karena berusaha bisnis di bidang penjualan, apakah penjualan ya, itu pasti ada hasilnya. Betul. Kalau usahanya jualannya sedikit, ya kan, harganya sedikit itu sebisa mungkin kita jangan mengganggu hasil jualan. Untuk Penting halal bang ya. pasti halal. Halal tuh. Ingat, jangan jualan narkoba lo. Tangkep ya lo. Keluarga lo habis. Hati deh lo. Susah lo dibilanginnya. Ini. Contoh nih. Selama 3 tahun itu saya nggak mau nyebutin
Betul. hasilnya. Yang penting ada lah. Penting ada. Buat ada seseorang atau teman atau orang lain perlu memakai kita bisa. Betul. Tapi dengan satu catatan harus diganti kan. Karena itu sifatnya modal hasil daripada bisnis itu atau penjualan. Itu ada untung ada rugi nggak sih bang? Biasanya di dunia perdagangan itu soal untung dan rugi itu hal biasa. Ada ya, hal biasa ya. Tapi kita harus bisa mengendalinya ketika penjualannya itu berkurang. Untungnya saya kata balik modal kasarnya. Kita harus bisa mengendalinya buat modal buat belanja lagi. Kita harus bisa menghandle itu. Caranya kayak gimana? Makanya hasil sekecil apapun hasilnya itu kalau bisa kita tabung. Nah inget tuh netizen dan teman-teman nih yang susah dibilangin nih. Nih juga nih bisa dibilangin nih. Ingat nih jangan sampai ini rugi atau apa. Yang penting halal. Oke. Dalam dunia usaha perdagangan itu jangan menyerah. Menyerah. Umpamanya gini. Semangat bang ya. Dalam jangka waktu 1 bulan, otomatis kita belum tahu apakah hasilnya mau untung atau enggak. Nah, ketika jatuhnya rugi, balik modal kita jangan menyerah. Terus, ya kan? Karena setiap bulannya pasti akan berbeda. Nah, ketika ada lebihnya dan bisa menghandle kekurangannya di bulan tersebut, kita mesti punya modal untuk belanja, ya kan, Mungkin ya, udah nih teman-teman, begitu jalan ceritanya. Susah dibilangin, susah. Nah, untuk minggu depan nih, ntar kita ketemu lagi. Kita lihat bisnis apa yang bisa dijalanin. Begitu jalan ceritanya. Susah dibilanginnya bang ya. Abang makasih banyak nih bang. Satu lagi. Oh, ada lagi. Saya boleh bertanya nggak kepada Bang Hendra? Bang Hendra ini susunya kan bisnisnya di perdagangan juga, penjualan juga. Dagang jus ya bang? Oh iya. Itu gimana bang? Hasilnya bang? Kita bicara real aja soal hasil aja, karena usaha itu harus ada hasil. Gimana bang kira-kira? Memang selama ini benar yang katakan Bapak Hendi ini, ya saya jualan jus, kerja jadi OB sambil jus. Ketika teman sudah beres, ya baru saya jualan jus. Saya ini memang harus belajar banyak nih pada Bapak Hendi ini. Ini sangat bagus ini. Saya jadi terinovasi. Terima kasih. Dengan pembicaranya dia saya sangat inovasi. Ini nanti insya Allah saya pakai ini dengan cara seperti ini. Ya, kelak kesunya seperti itulah namanya orang jualan, ya kadang rame, kadang sepi. Kalau rame enak banget. Ya, jadi ramenya ya alhamdulillah, disiplin juga alhamdulillah. Kalau bisa nikmatin aja itu sih. Untuk saat ini ya alhamdulillahnya cuma untuk mencukupi keluarga aja sih. Yang penting keluarga ya bang. Untuk buat simpenan atau masih belum ada tuh. Makanya saya perlu belajar lagi nih Bang ini. Sangat bagus ini. Bagus. Jadi kita usaha kita udah hasilnya bener emang. Gitu. Jadi saya tambahin apapun entah itu di dagang atau kita bekerja, memang kita harus konsisten untuk berusaha supaya ada hasilnya, ada sisa. Oh iya. Karena buat tabungan. Penting hasil bos. Itu sih tambahan dari saya. Dan kita harus konsisten. Benar. Nah, sebisa mungkin ketika ada hasilnya dari jualan tersebut, ketika kita mau pakai dulu uang hasil itu, nah, kita harus konsisten, harus mengganti kembali. Itu buat yang dagang ketika pasang surutnya hasil ada jualan. putra. Oke Itu ya. Oke pemirsa, gitu aja. Susah dibilang ini. Untuk hari ini sama Bang Hendi nih yang bisnis kerupuk. Oh iya, So, apa lagi Bang? maaf. Di episode berikutnya, saya akan coba menjelaskan mengenai di bidang pertanian. Wah, Nah, Ini saya rasa sangat penting. dulu tahu. Yang mana di negeri kita itu banyak sekali petani-petani yang
terjadi kegagalan. Oh. Bukan hanya kegagalan panen, tapi di kegagalan dalam memproduksi tumbuhannya itu. Wah. Nah itu kita Kayak singkong, kayak wah tuh singkong, ubi. Kalau digoreng kayak tepung susah dibilang. Susah dibilangnya. itu kita akan mencoba nanti di episode berikutnya kita akan mencoba jelasin dampaknya akan ke seperti apa, terus cara penanganannya akan seperti apa. Kita akan coba Oke. edukasi ke teman-teman. Oke, untuk teman-teman SBD susah sih dibilanginnya. Nah, untuk ke video selanjutnya kita akan membahas tentang pertanian. Dan jangan lupa ya, diklik subscriber. Subscriber mah motor ya. Iya. Subscribe apa-apaan sih, Mang? Ya, Oh, subscribe, di-subscribe dan di-follow ya, teman-teman. Oke. Sekian dulu ya. Terima kasih. dadah. Udah. Nah. Besok kita bahas apa namanya soal kredit dan soal kredit kita bahas ya.